Oke, kita sip. Oke, mulai udah masuk ya. Jadi yang pertama itu ini kita ada apa namanya? 15 nomor. Kebalik yang nomor terakhir. Ya, di sini ada 15 nomor. 15-15-nya ini bentuk PG. Si pihak James ya, nggak ada nemu soal esainya berarti ya, James? Sebentar Kak, kayaknya aku ada deh Kak. Udah, on the spot. Ya udah. Seingat gua tuh Ekidus itu zamannya gua juga eh, kita itu ada PG dan ada esai. Jadi esainya itu paling kalau nggak salah cuma 3 atau 2 nomor dan itu benar-benar paling terkait tentang C4HHI doang. Jadi paling untuk esai pastiin teman-teman udah belajar aja yang terkait C4HHI, terus sama terkait yang apa sih yang kemarin tuh yang price discrimination ya, yang mirip-mirip mikro 2 juga. Itu pasti muncul. Nah, kalau di PG ini mayoritas itu teori. Di sini mayoritas teori ada sih hitungan 1 atau 2, tapi ini pun hitung-hitungan gampang. Untuk hitungan yang susah itu paling ada di nomor 2 ini doang. Di nomor 2 karena di sini itu udah bersinggungan dengan materi yang tadi gue bilang yaitu Cournot dan Stackable. Oke. Nanti gue juga mungkin lewat James ya, entah itu lewat Nada atau Saskia, gue kasih YouTube lah, YouTube yang eh, terkait ekonomi. Di situ diajarin tentang Cournot dan Stackelberg, dan dulu itu YouTube-nya termasuk YouTube yang membantu gue untuk mengerti lah materi-materi ini. Oke, jadi untuk yang pertama soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, SCP atau Structure Conduct Performance Paradigm is one of the top in industrial organization which suggests that ini jawabannya B. Oke, ini jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Jadi di SCP ini sendiri merupakan salah satu. Ya, aku ada sebentar. Gue baru dikirim soalnya. Oke, sambil nunggu soalnya saya ke download, gue lanjutin. Oke, jadi SCP ini sendiri merupakan salah satu teori ya kan di ekonomi industri. Jadi SCP ini salah satu teori dasar lah. Salah satu teori dasar di sini yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi di sebuah industri, itu maka akan ada kecenderungan untuk melakukan kolusi atau melakukan kartel kalau teman-teman pernah dengar, dan itu akan meningkatkan inefisiensi. Jadi semakin tidak efisien perusahaan itu dalam bekerja. Nah, ini teorinya yang tadi gue bilang. Nah, untuk nomor dua nomor dua ini itu kalian itu sebenarnya cukup panjang, dan coba mungkin nanti diperhatiin baik-baik. Gue takutnya muncul di esai. Ini saya udah selesai banget deh. Sebentar ya. Oh, udah ada coret-coretannya. Oh, cuma 2 nomor ya. Oke, ini paling oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu yang nomor 2 ini. Oke, kalau nomor 2 ini yang tadi gue bilang ada monopoli, Cournot, dan Stackelberg, dan ada pasar PCM itu Perfect Competition Market. Nah, nomor 2 ini cara ngitungnya gini. Tadi kan dikasih tahu P sama dengan P sama dengan 300 min 4P. Min 4Q ya kan? Sorry, min 4Q.
ya kan? Nah, terus di sini tuh yang dikasih tahu itu adalah MC-nya. MC sama dengan 20. Oke. Nah, kalian itu di sini disuruh kalau dilihat berdasarkan soalnya itu udah dikasih kan ya, Nat? Saskia. Udah, Kak. Itu soal PG-nya. Iya, Kak. Oke. Ya mungkin sambil teman-teman lihat aja ya. Buset dah. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di soal PG-nya itu, sebenarnya kalau berdasarkan pilihannya itu kita cukup ngebanding 3 pasar, yaitu monopoli, Cournot, dan Stakkerberg. Di Cournot dan Stakkerberg itu dipakai untuk di nomor ABC, dan monopoli itu dipakai di nomor D, ya kan? Nah, untuk cara mencari yang monopoli, monopoli, ya kan? Monopoli. Nah, ini teman-teman pastikan dulu, eh, teman-teman tahu key yang di sini itu key pasar. Key pasar di mana ini sama dengan key kuantitas barang yang dihasilkan perusahaan satu ditambah dengan kuantitas barang yang dihasilkan perusahaan dua. Kenapa cuma 2 perusahaan? Karena di nomor 2 ini sifat pasarnya itu yaitu duopoli. Jadi hanya ada 2 perusahaan di satu industri itu. Oke, balik ke ini ya. Nah, jadi di nomor 2 ini yang monopoli, ini nomor 2 ya. Di nomor 2 yang monopoli ini diasumsikan bahwa kedua perusahaan ini saling janjian untuk membuat barang, untuk memproduksi barang, jumlah barangnya, janjian gitu kan. Nah, jadi itu caranya itu pertama, kalian itu seperti yang kalian ketahui, TR itu total revenue itu sama dengan P kali Q, Kak. Nah, di sini TR udah ketemu, TR-nya sama dengan 300 Q dikurang 4 Q kuadrat kan. Nah, udah kayak gini kan. Nah, 300 Q min 4 Q kuadrat. Nah, kalau kalian masuk ke MR-nya, marginal revenue itu jadi 300 min 8 Q. Nah, seperti biasa, yaitu MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Nah, di sini itu udah ketahuan MC-nya 20. Jadi 300 min 8 Q sama dengan 20. Nah, ini pindah ke jalur jadi 280 sama dengan 8 Q. Q-nya itu sama dengan 35. Nah, ini itu kuantitas kalau dalam bentuk monopoli. Iya kan? Nah, terus bagaimana kalau untuk yang Cournot? Kalau yang Cournot itu gue pakai warna biru. Oke. Terus bagaimana kalau yang Cournot? Kalau yang Cournot itu caranya kayak gini. Masih sama, yaitu P sama dengan 300 min 4 Q. Ya kan? Cuman yang jadi pembedanya, di sini itu eh, perusahaan satu menentukan jumlah barangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti perusahaan dua. Nah, jadi Q-nya ini bukan kebagi dua sama persis dengan monopoli. Tetapi berubah jadi gini, P sama dengan 300 min 4. Nah, Q-nya ini, sebentar, kita kasih paham di sini. Nah,
Q-nya ini itu berubah jadi Q sama dengan Q1 tambah Q2. Nah, jadi kalau kita masukin ke persamaan, kayak gini, kita masukin ke persamaan sama dengan 300 min 4Q1 min 4Q2. Nah, udah selesai kayak gini, baru kalian bisa klasifikasikan menjadi dua perusahaan, yaitu perusahaan 1 dan perusahaan 2. Kita ngitung dulu di perusahaan 1. Kita ngitung dulu di perusahaan 1. Nah, kalau di perusahaan 1, ya kan, berarti itu kan P, total revenue sama dengan P dikali dengan Q. Nah, tapi ingat di sini tuh bukan Q besar kayak di monopoli, tetapi udah Q1 kecil ini. Nah, P-nya itu udah ketemu jadi 300 min 4 Q1, atau nggak langsung aja ya TR-nya. Jadi 300 Q1 dikurang 4 Q1 kuadrat dikurang 4 Q1 Q2. Nah, MR ini TR perusahaan 1. Nah, MR perusahaan 1 sama dengan diturunin aja. Jadi 300 min 8 Q1 min 4 Q2. Udah kayak gini, baru nanti kalian cari ke perusahaan 2. Di perusahaan 2, kalian melakukan hal yang sama. Oh, oke, sorry. Ini baru sampai MR. Gue kelupaan, harusnya selesai dulu sampai MC. Kita selesaikan dulu deh yang perusahaan 1. Nah, kan udah ketemu nih MX1-nya. Nah, MX1 sama dengan MC, ya kan? Nah, MC-nya itu kan dikasih tahu setiap perusahaan marginal cost itu 20, ya kan? Jadi MX1 itu 300 min 8 Q1 min 8 Q1 min 4 Q2 sama dengan 20. Nah, ini Q1-nya kita pindahin ke kanan. Jadi 280 min 4 Q2 sama dengan 8 Q1. Nah, nanti ketemu hasilnya 280 bagi 8 itu 35. Jadi nanti ketemu 35 di 35 minus 0,5 Q2 sama dengan Q1. Oke, yang perusahaan 2 dilakukan sama kayak perusahaan 1. Jadi TR-nya sama dengan P dikali Q2. Ini sama dengan 300 Q2 min 4 Q1 Q2
min 4Q2 kuadrat. Oke, udah ketemu kayak gini, cari MR2-nya. MR2-nya diturunin seperti biasa, jadi 300 min 4Q1 min 8Q2. Udah ketemu, kalian cari MR sama kita, tapi baru sampai perhitungan untuk MR2 ya. Oke, jadi MR2 kan MR2 itu sama dengan MC. Karena katanya tadi di soal each form itu MC 20, ya kan? Nah, ini kita bisa langsung pindahin aja kayak tadi. Berarti 300 min 4Q1 min 8Q2 sama dengan 20. Nanti ketemu, dipindahin lagi kayak tadi, 280 min 4Q1 sama dengan 8Q2. Nah, nanti ketemu jadinya 35 min min 0,5Q1 sama dengan Q2. Oke, yang jadi pertanyaan apakah udah selesai sampai sini? Itu jawabannya belum. Jadi ini masih dilanjut untuk mencari titik Q total equilibriumnya. Oke, emang nih nomor 2 ini panjang nih sebenarnya. Harusnya sih soal ini ya, soal esai. Nah, jadi kalau di titik equilibrium, dari titik equilibrium ya kan, begitu dari titik equilibrium, itu nanti jumlah Q1 sama dengan Q2. Jadi jumlah Q1 sama dengan Q2. Ini titik equilibrium ya. Nah, ini tiga, jadi ini Q1 kan udah tahu nih, 35 min 0,5 Q2. Nah, terus yang ini bagaimana nih? Nah, yang ini caranya dipindahin dulu, ya kan? Dipindahin dulu. Dipindahin supaya nanti sama-sama Q1 gitu loh. Jadi kiri Q1, kanan juga Q1. Atau nggak gini aja deh, jangan gini. Di titik equilibrium, jadi Q1 sama dengan Q1. Supaya ntar tahu nilainya masing-masing gitu loh. Jangan, jangan di titik equilibrium. Jadi anggap aja ini untuk mencari ini untuk mencari Q2. Untuk mencari Q2, jadi itu ntar Q1 sama dengan Q1, ya kan? Nah, yang variabel ini, yang variabel sebelah kanan ini, alias yang ini, itu diubah dulu jadinya, ini kan awalnya Q1, diubah jadi Q2 kayak gini. Dengan cara nanti ketemu hasilnya, Q1-nya ini dipindahin ke sisi kanan, nah Q2-nya ini dipindahin ke sisi kiri. Nanti hasilnya itu 70 min 2Q2. Oke kan? Udah ketemu kayak gini, nanti kalian tinggal pindah ruas lagi. Jadi nanti ketemu 2Q2 dikurang 0,5Q2 sama dengan 70 min 35. Nanti ketemu Q2 sama dengan 35. Q2 itu sama dengan Q2 itu berarti sama dengan 23,33.
Oke, untuk Q1-nya, nanti kalian Q1 pakai rumus ini aja. Masukin aja Q2 ini ke titik ini. 35 dikurang 0,532. Nah, ntar sama dengan 35 dikurang 0,5 dikali 23,33. Nanti hasilnya itu adalah 23,33 juga. Apakah sudah selesai? Tentu saja jawabannya adalah belum. Jadi ini kita baru cari dua nih. Monopoli, Cournot, dan yang terakhir adalah model namanya itu stackable kalau salah. Oke, ini model terakhir yaitu stackable. Nah, stackable ini lanjutan dari Cournot. Jadi kalau Cournot itu tadi setelah perusahaan 1 menentukan Q1, diikuti perusahaan 2 menentukan Q2. Nah, di stackable perusahaan 1 itu melakukan oh ya, lupa lupa lupa. Bentar. Di sini masih ada yang ketinggalan di Cournot. Di Cournot itu kan ini baru dikasih tahu Q1 dan Q2. Nah, baru kita di situ cari nanti Q total. Q tot. Nah, Q total itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, itu entah 23,33 ditambah 23,33 sama dengan 46,66. Oke, ini Q total untuk yang Cournot. Capek cok, baru 2 nomor aja begini. Stackable. Jadi di stackable itu masih sama basisnya P sama dengan 300 min 4Q, di mana Q ini itu Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Oke, kita cari di perusahaan 1 dulu. Oke, di perusahaan 1. Oke, perusahaan 1 cara mencari gini. Di perusahaan 1 itu eh, P sama dengan 300 min 4 dikali Q1 tambah Q2. Ya kan? Terus kita ubah lagi jadi 300 min 4 Q1 dikurang 4 Q2. Nah, berbeda dengan Cournot. Kalau Cournot itu kan langsung kita cari TR1, TR2. Nah, kita itu di stackable, ya kan? Perusahaan 1 ini kita pakai Q2-nya itu mulai yang ini. Mana sih Q2, Cok? Nah, kita pakai formula yang ini. Nih. Jadi kita itu masukin sama dengan 300 min 4 Q1 dikurang 4 Q2-nya itu tadi 35 dikurang 0,5. Kenapa kita pakai Q2 yang ini? Karena stackable itu adalah rumus perhitungan di mana perusahaan 1 itu merespon tindakan perusahaan 2.
Nih, perusahaan 2 kan tadi kan, jadi pertama nih, perusahaan satu menentukan jumlah barang yang diproduksi. Oh, kuantitas barangnya ternyata kayak gini nih, segini. Pakai formula ini nih, perusahaan satu, ya kan? Setelah perusahaan satu itu menentukan jumlah barang, perusahaan 2 itu ngikutin. Perusahaan 2 ngikutin nih kan, makanya sama persis. Nah, ketika diikutin kayak gini, perusahaan satu bilang, wah enak aja gue diikutin nih, gue harus merespon lagi. Berdasarkan kuantitas barang dari perusahaan 2. Nah, makanya dapat formula kayak gini. Itu asal usulnya. Nah, udah ketemu kayak gini, kita langsung aja jadi 300 min 4Q1 dikurang 140 ditambah 2Q1. Itu nanti hasilnya sama dengan 160 min 2Q1. Itu sama dengan P. Nah, baru kita masukin ke TR-nya. TR dari perusahaan 1 itu sama dengan 160 Q1 dikurang 2Q2 kuadrat. Q1 kuadrat. Nah, ketemu MX1-nya. Jadi 160 min 4Q1. Oke, udah selesai? Belum. Di sini kita itu entar nyatukan ke MX1 sama dengan MC. Jadi itu entar 160 min 4Q1 sama dengan 20. Pindah-pindah, jadi 140 sama dengan 4Q1, 35 sama dengan Q1. Nah, untuk perusahaan 2, itu meresponnya lagi dengan tindakan ini. 35 sama dengan Q1. Ya kan? Pakai yang tadi Q2 sama dengan 35 dikurang 0,5 kali Q1. Hasilnya adalah 17,5. Nah, Q total sama dengan 3 Q1 ditambah Q2 sama dengan 35 ditambah 17,5. Hasilnya adalah 52,5. Oke, ini jadi kesimpulannya panjang ya. Ini berapa halaman anjir? 5 halaman. Oke, 5 slide. Oke, Q monopoli 35, Q Cournot 46,66, Q Stackelberg 52. Jadi kesimpulannya itu adalah Q monopoli itu lebih kecil dari Q Cournot dan lebih kecil dari Q Stackelberg. Tulisannya oke. Ini nomor 2. Selesai juga. Oke. Sebenarnya teman-teman, untuk yang soal nomor 2 ini, itu juga membuktikan apa? Dia itu membuktikan jawaban nomor 1. Nih ya. Nomor 1 kan dibilang, sebenarnya paradigma SCP itu menjelaskan seiring dengan semakin terkonsentrasinya sebuah industri, maka akan terjadi peningkatan inefisiensi. Nah,
Di soal nomor 2 itu langsung ada pembuktiannya. Di mana ketika misalnya kan tadi kan di pembuktian itu kan ada dua perusahaan. Nah, di monopoli itu kedua perusahaan itu janjian untuk memproduksi sejumlah barang. Hasilnya kan ketahuan nih. Oh, ternyata waktu monopoli dia cuma memproduksi 35 nih. Terus abis itu waktu di Kurnot ini adalah posisi ketika kedua perusahaan ya kan Q1 menentukan jumlah produksinya berapa, terus diikuti dengan Q2 ya kan. Nah, hasilnya itu mereka itu udah mulai bersaing. Makanya Q totalnya itu di industri tersebut lebih gede. Nah, di Statoil lebih gede lagi kenapa? Karena perusahaan satu itu tidak terima dengan masa gue bisa sejajar kok gue sejajar sih sama perusahaan dua orang gue bisa lebih, makanya di Q Statoil itu Q totalnya lebih gede daripada Q Kurnot seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak? Baru dua nomor sih, kedepannya itu makin panjang. Enggak sih, kedepannya sih enteng ya, yang lain harusnya perhitungan nggak berat kok. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 3. Why does the firm exist? Oke, jadi kenapa firm itu eksis? Karena tentu saja mereka itu untuk yang pasti bukan efisiensi. Dan bukan juga karena inefisiensi. Justru kalau ketika inefisiensi terjadi, itu mereka itu justru mereka itu nggak mau apa namanya, nggak mau muncul perusahaannya. Yang keempat itu pilihannya optimal individual production. Ini juga enggak. Karena di perusahaan itu muncul bukan karena untuk mengoptimalkan produksi individual, tapi mengoptimalkan produksi sebuah pasar. Jadi yang benar itu jawabannya profit maximization. Nomor 4. Nomor 4 itu ditanya rumus P. V sama dengan Q min N. Oke. Nah, kenapa N-nya itu 2? Karena di sini tuh asumsinya itu kebagi dua pasarnya. Kalau teman-teman ingat yang grafik kemarin gue jelas, ada yang ikut seminar Ekindus, enggak kok seminar Ekindus, ada yang ikut study group Ekindus. Kemarin itu dijelaskan kalau pasar itu kebagi dua gini di hoteling model, kan? Jadi di hoteling model itu ada dua pasar kebagi dua secara sempurna antara perusahaan A dan perusahaan B, di mana garis tengah ini adalah titik temunya. Nah, makanya kebagi dua karena V ini P, ini price ya, ini price, ya kan? Nah, yang garis miring ini itulah WTP atau willingness to pay. Nah, kalau yang ini adalah cost. Benar, benar kalau salah. Bentar ya, grafiknya itu kalau nggak salah. Bentar, kita coba cek catatan. Bentar, gue cek catatan dulu biar gue nggak salah. Takutnya gue salah. Sih gitu ya, sebentar. Ini fixed cost itu ya. Bentar ya. Ya. Oh salah deh, itu bukan WTP, bukan willingness to pay, tapi
Oh iya, sorry sorry. Oke, sorry. Ini tuh bukan WTP. Yang garis miring itu tetap cost, tapi yang tegak itu ini fixed cost. Yang ini itu variable cost. Nah, WTP itu yang garis lurus kayak gini. Nah, transportation cost itu masuk ke variable cost. Itu. Seperti itu penjelasannya, teman-teman. Ya, oke. Jadi, kenapa itu eh, tulisannya V dikurang T min 2 per 2N, ya kan? T itu dianggap sebagai transportation cost, variable cost, ya kan? 2N itu karena jarak tempuhnya. V itu willingness to pay, jadi kan selisih ini nih. Jadi semakin gede selisihnya, maka harga yang bisa ditagih ke konsumen itu semakin tinggi. Ada yang bingung nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 5. Nomor lima itu tentang predatory pricing. Predatory pricing sendiri itu teman-teman, kalau teman-teman pasti pernah dengar lah kasus-kasus di Indonesia, yaitu Grab sama Gojek. Bahasa kasar dari predatory pricing adalah jual rugi. Jual rugi itu dengan tujuan menghancurkan perusahaan lawan. Kalau teman-teman pernah dengar pasti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee itu kan pernah perang-perangan harga ya. Definisi perang-perangan harga, oh gratis ongkir segala macam. Nah, ini masuknya predatory pricing. Nah, predatory pricing itu terjadi ketika harga apa namanya? Ketika harga di bawah di bawah dari variable cost. Kalau teman-teman mungkin teman-teman pernah belajar yang grafik ini, ya, grafik AVC, MJ, dan ini mungkin teman-teman pernah belajar yang ini. Kita screen dua aja, dia share screen dua. Nih, teman-teman mungkin pernah belajar grafik yang ini, yang kayak gini, ya kan? Nah, teman-teman kalau tahu grafik kayak gini, ya kan? Sebenarnya teman-teman, ini deh, gue zoom deh. Ini misalnya kita ambil contoh grafik yang ini. Kelihatan ya harusnya. Maksimal nih. Nih, grafik yang ini, itu teman-teman, eh fixed cost itu kan pasti seiring bertambahnya jumlah produksi, fixed cost itu naik. Fixed cost itu turun hingga titik mendekati nol, tapi nggak sampai nol. Oke, mendekati titik nol, tapi dia nggak, fixed cost itu nggak pernah mencapai titik nol. Itu yang teman-teman patut. Untuk variable cost, ya kan? Variable cost itu seiring berjalannya waktu, dia tuh bisa naik, bisa turun. Hingga titik tertentu dia turun. Tapi setelah melewati titik itu, dia bisa naik lagi. Makanya grafiknya bentuknya kayak gini. Dan variable cost itu akan menyentuh titik nol pada cost. Kalau fixed cost itu nggak pernah menyentuh titik nol. Sebanyak apapun kuantitas, fixed cost itu nggak pernah menyentuh titik nol. Tapi berbeda dengan AVC atau average variable cost. Average variable cost, ketika perusahaan itu tidak memproduksi sama sekali, maka average variable cost-nya itu akan menyentuh titik nol. Oke, nah, predatory pricing itu adalah kondisi ketika perusahaan menetapkan harga di bawah average variable cost. Gitu. Nah, makanya di bawah itu di soal itu dibilang sebagai seorang ahli ekonomi industri, saudara mengetahui bahwa tindakan predatory conduct jika perusahaan menetapkan kondisi. Nah,
kalian itu maksudnya itu di sini predatory conduct itu artinya kalian mencegah untuk perusahaan melakukan predatory pricing. Nah, satu-satunya cara yaitu menetapkan kondisi P lebih besar daripada average variable cost di sini. Pokoknya dia harus ada di titik di atas titik average variable cost. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6, itu berkaitan dengan bundling. Bundling itu di sini teman-teman ada dua perusahaan yaitu Telkomvision dan Indovision, ya kan? Mereka itu ingin membayar hak siar atau lisensi Fox Movies Premium dan HBO, ya kan? Seperti ini. Jadi kalian itu di sini berapa harga yang harus ditetapkan? Pertanyaannya itu. Dan ini strategi bundling. Nah, di Telkom itu untuk Fox Movie ditambah dengan HBO, tadi Fox Movie itu 10 miliar dan HBO itu 11. Mereka itu totalnya 21. Dan Indovision adalah 24. Nah, bundling itu selalu diambil dari paket paling murah. Jadi tentu saja jawabannya adalah B. Price of Fox Movie Premium and price of HBO sama dengan 21 for Telkomvision and price of Fox Movies Premium and price of HBO itu 21 for Indovision. Jadi seperti itu. Nomor 7. Nomor 7 itu yang harus teman-teman garis bawahi itu sekitar 80%. 80%. Nah, ini bukan monopoli. Bukan monopolistik nih. Salah. Kenapa monopolistik ketika sebuah pasar dikuasai 100%? Tetapi itu juga bukan PCM atau perfect competition market. Perfect competition market itu adalah ketika pasar benar-benar bersaing sangat sempurna. Ketika di titik sangat mendekati 0%. Penguasaan pasarnya. Jadi semakin mendekati 0 artinya itu pasar benar-benar bersaing secara sempurna. Nah, di sini yang benar itu oligopoli. Kenapa oligopoli? Pasar ini mayoritas dikuasai oleh satu perusahaan saja, yaitu Pertamina. Dan ini bukan diferensiasi, kenapa? Karena dengan standar X yang sama. Makanya jawabannya oligopoli dengan produk homogen. Lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8 itu yang digarisbawahi mampu menurunkan biaya. Ketika ini adalah economic of scope, bukan economic of scale. Hati-hati kebalik. Ada yang masih ingat definisi economic scope apaan dan economic scale apaan? Apakah masih ada yang ingat? Sebentar, gua ambil minum. Oke, secara prinsipnya, kalau economic of scope itu adalah penurunan biaya akibat memproduksi dua jenis barang yang berbeda. Di sini tuh udah jelas bahwa di sini dibilang bahwa menurunkan biaya produksi ketika film Adit dan Jarwo dan film Keluarga Somad diproduksi berbarengan. Makanya udah jelas economic of scope. Kalau economic of scale itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar diminishing return of economic scale, gitu. Nah, itu artinya penurunan biaya pada waktu tertentu, itulah economy of scale. Nah, terus nomor 9. Nomor 9 itu berdasarkan keseimbangan pada model Cournot, kondisi output untuk dua perusahaan pada pasar duopoli dengan biaya marginal yang berbeda, itu akan membuat output kedua perusahaan akan berbeda. Kenapa? Kita balik ke sini. Kita balik ke kertas kosongan. Kecoret-coretan. Mana Cournot? Oke. Cournot di sini
itu bisa sama karena di soal nomor 2, kalau teman-teman balik lagi ke soal tadi, itu dibilang each firm has a marginal cost of 20. Jadi kedua perusahaan itu sama-sama mempunyai marginal cost-nya 20. Tetapi coba salah satunya diubah, itu maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Makanya di Cognate itu yang berperan besar dalam mengubah output itu adalah marginal cost. Seperti itu. Makanya jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 10. Jika jumlah perusahaan dalam model Cognate semakin besar, secara teori, pasar akan menjadi efisien secara alokatif. Profit itu belum tentu meningkat. Tidak efisien justru salah. Bertentangan dengan teori dasar ekonomi industri SCP tadi, yaitu teori pasarnya itu adalah ketika sebuah perusahaan itu semakin kompetitif, maka tingkat efisiensi akan semakin tinggi. Atau jika sebuah pasar itu semakin terkonsentrasi atau semakin monopoli sifatnya, maka pasar tersebut akan menjadi semakin tidak efisien. Jadi kalau di sini dibilang perusahaan dalam model Cognate semakin besar, yang benar adalah efisien secara alokatif. Nah, nomor 11. Nomor 11 itu, ini ada rumusnya di buku. Itu di halaman berapa ya tadi, gue lupa. Pokoknya di chapter 7 rumus 13. Di sini tuh untuk mencari jumlah outlet atau produk diferensial yang paling optimal. Nah, di sini itu we show the appendix to this chapter that the monopolist maximize profit as given by equation segini. Ya kan? Nah, equationnya kayak gini, F itu adalah fixed asset. Jadi ini itu T kali N. T-nya itu adalah transport, itu $1. N-nya itu 4 juta. Per 2 dikali 45.000. Ini diakalin. Ini nanti akan ketemu hasilnya. Itu adalah akar dari 4 juta dibagi 90.000. Ini coret 4, nolnya ini coret 4. 20 bagi 3. 20 bagi 3 itu 6,667. Ini kan berarti kan sama aja kayak akar 400 dibagi 9 kan. Nah, akar 400 itu kan sama 20, ya kan? Akar 9 itu 3. 20 bagi 3 itu sama dengan 6,667. Nah, angkanya itu mendekati 7, jadi hasilnya D. Gitu. Oke. Oke. Terus, ini bawaan ya. Ini harusnya enggak sih. Oh ya, bentar. Kita coba buat telusuri lebih lanjut. Tapi harusnya jawabannya lucu sih ini. Soalnya aku maksudnya gitu. Oke, kita lanjut nomor 12. Nomor 12 itu adalah seorang monopolis menetapkan harga yang bertujuan untuk memberikan sedikit surplus kepada konsumen. Sedikit surplus ke konsumen kepada high demand dan mengambil seluruh surplus konsumen low demand, yaitu second degree price discrimination. Kenapa? Kalau two-part tarif itu dia itu membagi tarifnya itu menjadi 2 kelas berbeda. Jadi ada kelas yang untuk high demand dan ada kelas yang untuk low demand. Tetapi kalau di sini monopolis itu menetapkan harga yang berada di tengah-tengah. Jadi dia itu mengambil seluruh untuk low demand, tapi dia hanya dia itu
Di sini itu mengambil seluruh surplus konsumen, alias konsumen itu sama sekali tidak diberikan surplus di kelas low demand, tetapi untuk di kelas high demand mereka itu akan memberikan sedikit surplus atau mereka kayak sedikit memberikan sedikit keringanan. Jadi yang benar adalah second degree price discrimination. Nih, dari kalau teman-teman mau baca bukunya, ini ada di PayPal page 129 sampai 133. Oke, terus nomor 13, diskriminasi harga jenis first degree price discrimination memproduksi output yang paling efisien disebabkan dapat berproduksi pada P sama dengan MC serta tidak ada dead weight loss. Ini kalau nggak salah harusnya ada di teori ini di mikro 2. Cuman yang nomor 13 gue lupa sedikit teorinya tentang apa. Belum sempat ngecek buku juga tadi. Terus nomor 14, strategi perusahaan di bawah ini merupakan strategi bundling yang dianggap paling optimal. Oke. Nah, kalau namanya bundling, itu yang pasti bukan D. Kalau D itu rumah makan Padang menjual produk mengikuti pilihan konsumen. Yuk masuk. Suara gue gak jelas gak? Atau putus-putus? Tadi Sas, putus-putus suara Kak, gue tapi jelas sekarang gak, udah Sas? enggak. Nomor berapa Sas tadi yang gue putus? Nomor 13 Kak. Oke, nomor 13 itu jawabannya B. Wah, berdasarkan tahun lalu, tapi gue belum sempat baca teorinya. Tunggu bentar ya. Yang pasti yang C salah. Perusahaan mendapatkan subsidi, ini juga salah. Kita gue cek teorinya kok untuk nomor 13. Nah, untuk nomor 14 itu yang pasti D salah, karena D ini nggak menerapkan sistem bundling. Mereka itu sistem ala carte. Nah, menjual produk mengikuti pilihan konsumen. Artinya kalau konsumen cuma mau burger doang, ya silahkan. Kalau mau ini doang, silahkan. Nah, yang C, yang C itu juga mirip sama D. Mereka itu ala carte, tidak dibundling. Nah, kalau yang B, rumah makan Padang menjual berbagai paket dan paket terpisah. Jadi kalau yang B ini mereka itu menerapkan sistem ada yang paketan atau ada yang bundling dan disediakan juga ala carte, ya kan? Kalau yang A, kalau yang A itu benar-benar hanya bundling doang. Jadi yang benar adalah yang A. Jadi konsumen dipaksa untuk membeli paketnya saja, nasi, ayam, minuman dan lain-lain. Itu. Nih, makanya salah salah. Kok A? Harusnya B yang benar. Benar-benar ini. Karena gini, walaupun kesannya itu A itu untung, tapi yang A itu tidak mengakomodasikan konsumen yang hanya ingin membeli satu jenis barang. Kalau yang B, orang yang mau beli paketan itu dapat, tapi orang yang mau membeli ala carte juga bisa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sorry, gue lupa baca. Terus ini gimana cara rotate ya? Oh, ini bisa di rotate. Oke, jadi soal terakhir, bisa pada titik ini. Ini hanya barang satu, ini barang satu, yang B itu barang dua doang, yang C itu keduanya, yang D nggak beli Samsung.
Oke, paket banding diterapkan ke area C, sedangkan tetap terdapat oke, kondisi keseimbangan pada model akhir Bertrand. Wah, semakin aneh. Model akhir Bertrand. Mm, 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 mm. Oke, jadi sebenarnya gini, untuk mengetahui ini, nomor 15, oh, bentar. Nah, nomor 15 itu pertama teman-teman harus tahu model Bertrand itu apa. Jadi model Bertrand itu adalah kondisi di mana model oligopoli masing-masing produsen itu memperlakukan harga pesaingnya tetap tetap dan semua produsen secara bersamaan memutuskan berapa harga. Harga itu harga kalau di model Bertrand halo Saskia, sorry keputus lagi. Kalau Kak tadi putus Kak? Ya nomor 15 berarti ya terakhir ya. Iya Kak. Sorry, sorry. Masih jelek sinyal gua. Bentar ya, nunggu dulu. Bentar. Udah jelas belum suara gua? Atau masih putus? Aman Kak. Aman Kak. Oke. Oke, jadi kenapa harga sama dengan marginal? Yang pasti yang A itu salah. Yang A salah. Dia itu nggak bisa menerapkan harga seenak jidat kayak di monopoli. Jadi, yang A salah. Nah, yang C itu juga salah. Karena di model Bertrand itu diasumsikan kalau sebentar. Di Bertrand itu diasumsikan bahwa harga pesaing itu tetap dan mereka itu pesaing itu memproduksi harga barang sama dengan biaya marginal. Jadi sebenarnya model Bertrand itu bisa dikatakan semakin mirip dengan perfect competition market gitu. Udah deh, selesai. Oh ya, gue belum ngerjain yang isinya. Aku mau nanya, Siapa tadi yang mau nanya? Hani? Oke, silakan Hani, kenapa? ya tadi itu di nomor 13 tuh ada first degree price discrimination ya. Wait, tunggu bentar-bentar. 13. Bentar. Iya, kenapa? Itu tuh sama dengan perfectly price discrimination. Iya, enggak. Bentar ya. First degree itu ada di PPT-nya. Mana ya? Mm-mm. Mana sih waktu itu PPT yang dikasih? Benar, James. Wah, hilang lagi. Beda, beda. Jadi, price discrimination itu kan, Hani, kalau kamu udah belajar ini belum yang kayak first degree, second degree gitu kan? Iya, Nah, itu jadi ke kategori itu. Bentar ya, hmm, gue juga agak lupa soalnya. Bentar. Jadi, tunggu ya, bentar-bentar. Ini sebenarnya mesti,
Jadi kalau first degree oke, jadi gini, kalau first degree discrimination, ya kan? Itu adalah ketika perusahaan itu menetapkan diskriminasi harga di mana konsumen ditagihnya itu eh, dikelompokkan gitu. Jadi antara kelompok satu dan kelompok dua, kayak yang ini minggu lalu kalau nggak salah gue ajarin di SG atau mungkin di kelas kalian baru diajarin sampai first degree. Di Miko satu deh, di Miko satu tuh nggak salah masuknya first degree. Kok Miko satu, Miko dua, yang taman bermain itu loh Han. Atau jangan-jangan nggak dapet soalnya. Hani, Yang taman bermain mana? bukan bukan lu ya, bukan kelas lu berarti. Bentar, gue lupa waktu itu ada yang nanya soalnya. Siapa yang nanya? Oh, Kalau yang itu tuh museum Kak, itu third degree. Kalau bentar yang ya. pas mikro. Iya, gue lupa deh, bentar-bentar. Sabar ya. Oh, ini third degree, bentar ya. Siapa yang waktu itu nanya ya, first degree ya? Bentar nih. Diskriminasi hak. First degree. Duh, kalau first itu apa ya? Gue tuh ingetin second lagi. First degree diskriminasi harga di. Oh, kalau first degree itu ketika, jadi gini, kalau first degree itu, tadi gue baca soalnya dulu ya, takut salah. Nih, oke. Jadi kalau first degree itu kondisi di mana setiap perusahaan itu apa ya, menerapkan harga, memanfaatkan willingness to pay-nya masyarakat. Jadi mereka itu kan willingness to pay tiap orang beda-beda ya. Ada yang bersedia bayar sekian, ada yang misalnya bersedia bayar 5.000, ada yang 10.000 gitu kan. Nah, mereka itu menagihnya itu sesuai dengan jumlah yang mereka itu apa ya, konsumen itu maksimal bayar. Jadi benar-benar nggak ada dead weight loss gitu loh. Ntar gue coba cari deh video YouTube-nya, termasuk tadi yang model Kunget sama Zuckerberg, gue udah nemu tuh, ntar gue kasih linknya ke anak James. Oke Nah, deh, Kak. ntar gue cari ya, Hani. Soalnya susah itu kalau dijelaskan kata-kata gitu-gitu doang. Kalau selain Hani tadi ada yang mau nanya nggak? Jamet mau nanya nggak Jamet? Aman aman. BTW ini bukan jamet yang ikut. Oligopoli, monopoli, BTW mau nanya nih kan, kalau biasanya kalau UAS itu, kalau UAS Ekindus tuh UTS. emang, sorry, UTS Ekindus tuh biasanya emang ini ya, apa? Soalnya dari tadi kayak PG semua gitu, nggak ada esainya apa gimana? Ada esainya ke ini. Wah, cuman esainya udah ada coret-coretan sih. Bentar ya. Tapi kalau di share gitu kan, buat belajar sih sebenarnya. Sumpah, esainya itu nggak jauh-jauh nih. Esainya itu cuma 2 nomor, ya kan? Dan nggak jauh-jauh dari yang itu tadi, Zuckerberg dan Cournot nih. Berarti mirip-mirip yang nomor 2 tadi ya kan? Iya, nih, nih lihat nih nomor yang A. Yang A itu estimating the equilibrium price and output the strategy and the stimulate, ya kan? Stimulate itu kalau nggak salah yang A itu pakai prinsip Cournot kalau nggak salah. Kang, mau nanya ini kan, tadi yang coret-coretan ya, yang Yuk, nomor 2.
yang di Hmm. bagian apa namanya core node, yang di bagian titik equilibriumnya. Oh ini mana sih? Ya itu kenapa jadi Bentar, dua bentar, key gue kan coba. tadi? Oh nih, bentar. Yang apa Ini penyebab ya. daya itu kenapa dua key dua? Oke, oke, mungkin bingung ya. Jadi kan awalnya gini. Siapa sih tadi yang nanya? Kayaknya bukan Jamet lah. Hah? Yusuf Yusuf kan? Oh, Ucup. Oke. Ini gini, Cup. Awalnya kan 35 min 0,5 Q1 kan. Sama dengan Q2. Nah, kita itu mau cari Q2 dengan cara Q1 sama dengan Q1. Nah, jadi ini kita pindah luasin. Jadi 35 min Q2 sama dengan 0,5 Q1. Nah, supaya sama dengan Q1, ini kan kita kali 2. Ini jadi min 2Q2, ini 70. Oh, oke 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 aman kan. Oke, ada yang mau nanya nggak? Paling nanti nitip yang ini kan yang esainya dikirim juga buat apa? Buat materi belajar. Oke. Nih ya, tuh. Kalau esai, kalian itu nih, gak jauh-jauh nih. Kayak contohnya tadi Zuckerberg. Yang B ini Zuckerberg nih. If Aqua is a leader market, calculate. Nah, kalau yang A ini, yang A itu pakai cara tadi, Kuhnot. Jadi, eh, jadi itu kalau Kuhnot itu ciri khasnya itu posisi perusahaan satu sama dengan posisi perusahaan dua. Nah, kalau di Zuckerberg itu posisi satu lebih besar daripada posisi dua. Nah, kalau yang C ini compare. Jadi sebenarnya cuma kesimpulan aja. Output dan price dari A dan B. Jadi kalau udah bisa ngitung A dan B, aman gitu. Nih, C4 dan HHI itu kan industri mobil, industri spare part. Share of output, sharing ini, profit. Nah, itu ntar hitung aja pakai C4 dan HHI itu. Gak begitu susah, cuma dua itu aja. Yuk, yuk. Mau gimana, Cok? Singkat, Cok. Kalau dari yang tadi, yang dari itu, yang B, di Papua. Ya, putus-putus ya tadi suara gua. Dikit kalau Iya lumayan. Kak, putus-putus Kak. Oke. Ya, jadi tadi nih, pokoknya kata kuncinya nih, kalau yang A, kalau Kumnot itu DX tim simultaneously. Artinya kedua perusahaan itu, tapi kalau Zuckerberg itu adalah posisi ketika salah satu perusahaan itu lebih memegang kendali ketimbang perusahaan lainnya. Nih, if Aqua is a leader in the market gitu. Nah, HHI. Nanti kan cara CR4 harusnya udah tahu lah kalian ya caranya. Itu dasar banget, sumpah. Jangan kalian lupa cara itu C4 dan HHI dari sampai UAS nanti. Soalnya di UAS itu seingat gue muncul juga tuh C4 HHI. Itu aja sih pesan gue. Apa ada pertanyaan lagi? Apa tadi C4 HAI? Dan HHI. Ah, iya. Nah, nah. Itu buat apa tadi kan? Sorry. Jarang kan. Hmm? Itu buat apa tadi kan? Ini buat menghitung konsentrasi pasar. Oke. Waduh. Oke, ntar gue kasih. Sebenarnya ini ada akun YouTube yang cukup bagus yuk. Untuk kalian belajar-belajar. Videonya juga cuma bentar, paling 15 menit, 20 menit. Dan ini juga mencakup untuk makro satu juga ada. Makro satu itu kan, ya harusnya ada ya di makro satu nanti. Kita gue kasih akun YouTube-nya deh. Gitu.
Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada berarti gue tutupi. Nanti hasilnya ini semua gue serahin ke Saskia. Langsung aja ya, bentar. Oke. Sama mau minta linknya juga ya, Kak? Iya ya. Ini coret-coretan ke soal. Mungkin Coret-coretan. aku tutup dulu ya. Oke, silakan. Oke, makasih Kak Mehmet. Mungkin cukup sekian SPREP Ekonomi Industri malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk menghadapi UTS Ekonomi Industri nanti. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Kak Mehmet yang udah menghadiri SPREP Ekonomi malam ini. Untuk record sama materinya bakal aku share setelah SPREP ini berakhir. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Selamat beristirahat, Makasih, teman-teman. makasih ya, makasih ya Kang. Makasih Kak, makasih James. Ini gue live ya, Sas. Iya, Kak. Thank you, Sas.